Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nice to see you again here in my YouTube channel at Online Lecturing. In this very good occasion, in this video, I would like to explain to you all about reported speech. Today we have a new material after we studied about cause and effect in the previous videos. In this occasion, we would like to learn a new material entitled reported speech. Kita langsung saja ke slide-nya. Ya, reported speech in bahasa Indonesia kita kenal dengan ungkapan tidak langsung. Jadi, kita menyampaikan apa yang orang lain katakan dengan bahasa kita sendiri. Misalnya seperti ini. Panji said, I will go to Semarang. Panji bilang seperti itu kepada saya. Kemudian ketika saya mengatakan apa yang dikatakan Panji akan berubah. Panji said that he would go to Semarang. Jadi Panji bilang bahwa dia akan pergi ke Semarang. Nah, langsung saja kita lihat di slide berikutnya. Reported speech ini kita bagi menjadi dua, ada direct speech, ada ungkapan langsung, ada juga indirect speech atau ungkapan tidak langsung. Ketika di direct speech nanti akan ada dua klausa saja, yakni main clause and sub clause. Akan tetapi ketika di indirect speech, selain terdiri dari dua klausa, main clause and sub clause, juga ada conjunction. Biasanya kita memakai kata that. Nah, jenis-jenisnya nanti banyak sekali. Ini bisa kita pakai. Kita bisa menggunakan ungkapan secara langsung, ungkapan tidak langsung itu pada statement, pada yes or no question, pada WH question, atau pada imperatif. Tapi hari ini kita hanya akan berbicara tentang reported speech or indirect speech in a statement. Jadi kita hanya akan berbicara tentang ini saja. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, ketika itu tensesnya dalam bentuk present, maka tidak ada perubahan tenses. Bob says I will go to your house tomorrow. Bob bilang bahwa saya akan pergi ke rumahmu besok. Nah, ketika kita ubah menjadi indirect speech akan menjadi Bob says that he would go to my house tomorrow. Sekarang kita lihat perubahan yang terjadi apa saja. Satu, subjeknya berubah. Pronounnya dari I menjadi he. Kenapa he? Karena yang bilang adalah Bob itself, Bob himself ya. Jadi Bob bilang sendiri bahwa dia akan pergi ke rumahmu. Rumahmu berarti menjadi my house. Bob says that he would go to my house tomorrow. Nah, di sini tidak ada perubahan tenses. Nah, yang terjadi perubahan tenses apabila kita mengatakan sesuatu yang dikatakan orang lain pada waktu sebelumnya. Misalnya seperti ini, Bob said. Ini said ini berarti lampau ya. I will go to your house tomorrow. Maka berubah menjadi Bob said that he would go to my house the next day. Jadi perubahannya tidak hanya terjadi pada pronounnya, pada subjeknya saja, tetapi juga pada tensesnya. Will menjadi would. Kemudian juga terjadi pada keterangan waktunya. Tomorrow menjadi the next day. Karena kita nggak tahu kapan saat itu. Kalau the next day pasti berarti tomorrow. Tapi kalau tomorrow itu harus hari berikutnya, besok. Nah, sedangkan kita tidak tahu kapan terjadinya ini. Karena sudah terjadi pada waktu yang lampau. Nah, sekarang kita cek tenses change-nya. Kita lihat perubahan tensesnya. Jadi tensesnya mundur satu langkah. Present ke past. Simple present berubah menjadi simple past. Present continuous berubah menjadi past continuous. Simple past berubah menjadi past perfect. Present perfect berubah menjadi past perfect. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Simple present, I always drink coffee, she said. Saya selalu minum kopi, dia bilang. Nah, berubah menjadi she said that she, bukan I ya, tapi she always drank coffee. Subjeknya berubah, verbnya juga berubah dari drink menjadi drank, jadi bentuk kedua.
Kemudian I am reading a book, he explained. Dia menjelaskan bahwa saya sedang membaca buku, maka menjadi he explained that he was reading a book. Dia menjelaskan bahwa dia sedang membaca buku. Tensesnya berubah. I am reading, to be-nya dari am menjadi was reading. Kemudian simple past berubah menjadi past perfect. Bill arrived on Saturday, he said. Dia bilang bahwa Bill datang pada hari Sabtu. Kemudian he said that Bill had arrived on Saturday. Dia bilang bahwa Bill telah datang pada hari Sabtu. Kemudian present perfect berubah menjadi past perfect. I have been to Spain, he told me. Saya pernah pergi ke Spanyol, dia cerita sama saya. Menjadi he told me that he had been to Spain. Jadi silakan dilihat yang saya beri tanda bold ini adalah perubahan tensesnya. Akan tetapi sekali lagi saya katakan not only had a tenses change but also a pronoun or subject change. Ya, jadi perubahannya tidak hanya terjadi di tensesnya tapi juga terjadi di pronounnya atau di subjeknya. Nah, selanjutnya past perfect berubah menjadi tetap menjadi past perfect. Present perfect continuous menjadi past perfect continuous. They complained, we have been waiting for hours. Mereka komplain, kita telah menunggu beberapa jam. They complained that they had been waiting for hours. Mereka komplain bahwa mereka telah sedang menunggu selama beberapa jam. Nah, sama past continuous berubah menjadi past perfect continuous. Future berubah menjadi present conditional. I will be in Geneva on Monday, he said. Berubah menjadi he said that he would be in Geneva on Monday. Nah, sedangkan untuk future continuous sama berubah menjadi conditional continuous. She said I will be using the car next Friday. Dia bilang saya akan menggunakan mobilnya nanti hari Jumat. Maka berubah menjadi she said that she would be using the car next Friday. Nah, nanti perubahannya masih banyak lagi. Ada perubahan modal, ada perubahan to be. Hari ini kita hanya fokus ke perubahan tensesnya saja. Oke, saya kira itu saja for this video. I hope you understand my explanation. Nice to see you all in this channel. Hope you enjoy and hope you understand what I had explained. See you later. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.